perbedaannya dari Tax Amnesty Jilid 1. Kalau Tax Amnesty Jilid 1 itu semua wajib pajak orang pribadi dan juga badan itu boleh mengikuti. Tapi kalau di Tax Amnesty Jilid 2 alias PPS, Program Muktamar Sukarela ini, untuk ketentuan tarif yang kedua, yaitu tarif yang mulai harta perolehan 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020, itu yang berhak ikut hanyalah wajib pajak orang pribadi. Hai kawan Merdeka, kita berjumpa kembali di Glam Talk bersama saya Ricky Jovano yang siap menemani Anda di Glam Talk hari ini. Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu ke Anda, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi di channel YouTube Merdeka FM supaya Anda tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari Merdeka FM, dan jangan lupa untuk di-subscribe kawan Merdeka. Kita masih bersama dengan tamu spesial kita di Glam Talk hari ini. Beliau adalah founder of a Tax Accounting dan juga Tax Consultant. Ada Pak Purwo Adinugroho. Selamat siang Pak. Kita berjumpa kembali. Apa kabar? Nah, ini seperti janji yang sudah ditepatin gitu ya Pak? Boleh. Ya, janji yang kurang satu, hutangnya. Janji adalah hutang ya. Janji adalah hutang. Dan hari ini kita akan membahas seputar program PPS atau Tax Amnesty Jilid kedua dengan penghitungan skema yang kedua. Kalau minggu kemarin Anda masih tertinggal dengan skema yang pertama, mungkin bisa nonton dulu ya Pak? Boleh. Biar biar nggak ketinggalan obrolannya begitu. Kalau yang pertama kemarin Pak Purwo, saya sedikit bacakan recapnya ya. Jadi untuk yang pertama kemarin itu kan untuk periode pajak 1 Januari 1985 sampai di periode 31 Desember 2015. Betul Bang. Lalu untuk yang kedua sekarang Pak, skema yang kedua itu kapan? Betul. Jadi untuk skema yang kedua nih kawan Merdeka, itu untuk harta-harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020. Nah, untuk periode tersebut kita akan menggunakan ketentuan tarif yang kedua. Nah, ketentuannya berapa sih tarifnya gitu ya? Ada yang namanya 12%, ada yang 14%, dan ada yang 18%. Nah, kapan sih kita pakainya 12, 14, dan 18 nih? Kalau yang 12% nanti kita pakainya ketika kita mengungkapkan harta di periode tadi, 2016 sampai 2020, harta dalam negeri, dan kita mau menginvestasikannya kembali ke aset-aset yang berimplikasi ke sumber daya alam maupun sumber daya energi baru terbarukan, maupun ke surat berharga negara. Jadi kita membeli surat berharga negara selama jangka waktunya adalah 5 tahun nih Mas Riki. Jadi kalau misalnya kita mau menginvestasikannya, kita akan terkena tarif 12%. Kalau kita nggak mau menginvestasikannya, ya kita akan terkena tarif 14%. Jadi kita hanya ngikutin bayar aja di program Muktamar Sukarela, tapi saya nggak mau investasikan selama 5 tahun nih. Aset-aset saya, ya udah nggak apa-apa, tapi kenanya adalah 14%. Nah, gimana kalau misalnya aset atau harta saya ini dari luar negeri nih gitu ya. Kalau misalnya hartanya dari luar negeri mau direpatriasi alias dimasukkan ke Indonesia dan diinvestasikannya, kena hanya 12% Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya harta dari luar negeri tadi dimasukkan saja, direpatriasi saja tanpa diinvestasikan, kenanya adalah 14%. Nah, tapi kalau harta bersih dari luar negeri kita itu hanya diungkapkan saja, hanya lapor saja di laporan nanti di program Muktamar Sukarela tanpa memasukkan dan tanpa menginvestasikan, kita hanya disclosure aja, kita mengungkapkan aja, itu kenanya adalah 18% tadi. Jadi ada 12, 14, dan 18%. Berarti dari yang pertama ini lebih besar ya Pak ya? Ya lebih besar jauh begitu. Ya memang relatif seperti itu. Lebih naik ya. Tapi untuk syarat-syarat Pak sekarang Pak untuk para wajib pajak untuk bisa memenuhi Tax Amnesty Jilid yang kedua ini atau program PPS, apa yang harus dipersiapkan Pak Purwo? Nah, ini yang menarik. Jadi gimana sih caranya pada saat video ini dibuat, memang masih belum ada juknis atau petunjuk teknis resmi dari pemerintah. Tetapi kita ingin membantu juga para kawan Merdeka di luar sana siap-siap. Gimana sih kalau misalnya kita mau ikut, tetapi agar kita nggak blank, apa aja yang harus kita siapin. Nah, jadi yang pertama, kita harus yang namanya menghitung dulu tarif pajaknya berapa, 12% kah, atau kena 14% kah. Lalu juga kita harus membayarkan itu terlebih dahulu ke bank atau ke
internet banking, m-banking, dan lain-lain. Setelah kita membayarkan tarif kena pajak PPh final tadi, lalu kita yang kedua adalah menyiapkan data-data terkait dengan aset tersebut. Nantinya akan ditanya mungkin mengenai kalau misalnya tanah bangunan ya akan ditanya luas tanahnya berapa, lokasinya di mana, mungkin juga nomor SHM nomor berapa, lalu juga atas nama siapa, itu nanti kita akan memasukkan ke laporan TPS atau program ungkapan sukarela. Yang ketiga, kita harus menyiapkan mungkin daftar-daftar hutang, kalau mungkin ada hutang terkait dengan perolehan aset tersebut. Lalu poin yang keempat adalah surat pernyataan untuk mengalihkan harta ke Indonesia. Kalau kita sudah berjanji untuk repatriasi, ya udah kita harus menepati janji tersebut ya. Jadi yang kelima, surat pernyataan untuk menginvestasikannya. Kalau misalnya kita sudah berjanji untuk menginvestasikan harta bersih tadi, ya kita harus menginvestasikannya secara tepat waktu. Ya. Nantinya juga akan diverifikasi kan Pak ya? Pasti, kalau misalkan tidak benar, ada ketidakbenaran data, apakah ada proses lebih lanjut misalkan nih ke ranah hukum dan lain sebagainya, atau ya udah sih udah nggak disetujui aja gitu, hanya sampai di situ saja? Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena program ungkapan sukarela ini akan berbasis elektronik, jadi tidak perlu ngantri lagi seperti Tax Amnesty Jilid 1 yang 2016 kemarin. Nah, sehingga ketika kita sudah menghitung pajak dengan benar, persyaratan sudah lengkap, nah pastinya akan diterbitkan yang namanya suket alias surat keterangan gitu ya. Nah, ketika kita ada suket ini, nantinya pemerintah melalui kantor pajak juga akan memverifikasi memverifikasi. Jadi diterbitin dulu baru diperiksa. Nah, jadi teman-teman atau kawan Merdeka nggak boleh salah sangka dulu, loh itu kan udah diterbitin suket, berarti aman dong gitu ya. Nah, ternyata enggak juga. Meskipun sudah diterbitkan surat keterangan, tetapi kalau misalnya kita ada kekurangan, kita ada yang belum dilapor, atau mungkin ada kesalahan, atau kita sudah janji investasi tapi nggak diinvestasikan, nah nanti pemerintah berhak untuk bisa membatalkan surat keterangan tersebut atau mengenakan sanksi. Nah, sanksinya bervariasi, ada yang sekitar 4% sampai 6% dan seterusnya. Nah, jadi kawan Merdeka, saya juga secara personal juga menghimbau kepada para kawan Merdeka kalau mengikuti program dari pemerintah ini, kita harus melaporkan sebenar-benarnya dan juga kita harus menepati apa yang sudah kita janjikan. Namanya juga sudah dibantu ya kan Pak? Betul gitu kan. Itu dia tuh. Tapi menariknya begini Pak, Tax Amnesty ini kan berarti sudah terjadi 2 kali. Untuk kawan Merdeka atau mungkin orang-orang di luar sana yang sudah mengikuti Tax Amnesty yang pertama, apakah masih bisa mengikuti yang kedua? Nah, boleh. Jadi memang perbedaannya dari yang Tax Amnesty Jilid 1, kalau Tax Amnesty Jilid 1 itu semua wajib pajak orang pribadi dan juga badan itu boleh mengikuti. Tapi kalau di Tax Amnesty Jilid 2 alias PPS, program ungkapan sukarela ini, untuk ketentuan tarif yang kedua, yaitu tarif yang mulai harta perolehan 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2020, itu yang berhak ikut hanyalah wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi memang ya seperti itu ketentuan dari pemerintah, sehingga yang boleh mengikuti ketentuan tarif yang kedua 2016 sampai 2020 itu hanya ke orang pribadi saja. Ke wajib pajak pribadi perseorangan ya Pak ya? Perseorangan. Baik, kalau begitu kita mungkin tadi banyak sekali kan persyaratan demi persyaratan yang ada. Mungkin kita simpulkan saja Pak. Ini kira-kira kawan Merdeka sudah mulai harusnya bersiap-siap mulai kapan untuk mempersiapkan itu semua, dan mungkin ada hal-hal lain nggak yang perlu dipersiapkan lagi, Pak Purwo? Menarik ya. Jadi memang apa yang sih yang harus kita siapkan mulai dari sekarang? Nah, kita harus melihat basis pajak kita di SPT tahunan 2020 nih, apa aja yang sudah kita laporin di SPT tahun 2020, dan juga harta-harta yang belum kita laporin. Nah, itu mungkin mulai sekarang harus coba di list dulu, dikumpulin nih. Oh, ini belum saya laporin. Oh, ini belum saya laporin. Nah, ketika itu nanti sudah lengkap, dikumpulin juga dokumen-dokumennya, SHM-nya nomor berapa lah, kalau deposito mungkin ada nomor biliet nomor berapa, atau mungkin kalau tabungan juga nomor rekening yang mana, dan lain-lain. Jadi itu nanti di list aja. Nah, setelah di list, itu nantinya akan dihitung mengenai tarif, dan nanti bisa mengikuti
PPS, Program Ungkapan Sukarela per 1 Januari 2022. Jadi ketika itu sudah dibuka, langsung kita udah siap nih. Gitu. Oke. Dan mungkin di sini peran Pak Purwo bisa membantu kawan merdeka yang mungkin kesulitan untuk hal itu ya Pak. Jadi yang membutuhkan konsultan pajak. Boleh banget dengan senang hati. Jadi kita bisa juga membantu para wajib pajak, malah juga perseorangan, orang pribadi yang ingin mengikuti yang namanya program Ungkapan Sukarela ini. Silahkan saja untuk bisa menghubungi kami di IG kita di Atax Indonesia dan juga di website kami di www.ataxindonesia.co.id. Nah, jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store dan juga di Apple Store. Ketik aja yang namanya Atax Indonesia. Nah, di situ ada berbagai fitur-fitur aplikasi yang menarik. Semuanya lengkap dalam satu genggaman Anda dan itu free. Oke. Dan yang pasti untuk Anda, kawan merdeka, Anda juga nantinya bisa untuk bertanya dulu mungkin ya sebelum misalkan saya masih belum ini nih paham tentang persyaratan-persyaratannya, bisa nanya langsung ke Pak Purwo ya Pak. Boleh, dengan senang hati. Silakan. Oke, terima kasih banyak Terima kasih, Pak Purwo. Mas Terima Riki, kasih. makasih banyak. Kita sudah 3 kali ketemu. Semoga nanti kita akan ketemu lagi ya Pak ya. Semoga bermanfaat ya. Amin. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk kawan merdeka yang sudah menyaksikan Glam Talk hari ini. Senang sekali 3 pertemuan dengan Pak Purwo membahas tentang perpajakan kawan merdeka. Yang pasti jangan lupa juga subscribe YouTube channel Merdeka FM. Saya Ricky Jovano pamit. Sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.